Yo guys, kembali lagi bersama saya Cakra Setribowo alias Cakra dengan NIM 2402026024 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammad Warman. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis studi kasus etika pemerintahan dengan pendekatan teori utilitarianisme. Bagaimana definisinya, bagaimana teorinya, bagaimana studi kasusnya, dan bagaimana hasil analisanya, kita akan simak di dalam video ini. So let's begin the video guys. Setiap hari pembahasan soal pemerintah seolah gak ada habisnya. Dari zaman dulu sampai sekarang pemerintah selalu jadi bahan obrolan yang menarik. Kenapa begitu? Karena pemerintah memegang peran vital dalam mengatur dan melayani masyarakat. Oleh karena itu segala bentuk kebijakan maupun proses birokrasi yang dijalankan harus benar-benar diawasi agar tidak melenceng dan tetap berdampak positif bagi masyarakat. Tapi menjalankan birokrasi nggak semudah itu teman-teman. Nggak cuma bermodalkan aturan teknis. Dibutuhkan juga yang namanya etika pemerintahan. Apa itu? Simpelnya, secara sederhana, etika pemerintahan bisa diibaratkan sebagai kompas moral bagi para pejabat negara. Etika pemerintahan adalah cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang nilai, norma, karakter, dan perilaku yang harus dijunjung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi bukan hanya soal pemerintah bisa mengatur, tapi juga bagaimana mereka mengatur dengan benar. Menurut Biar Budiarjo, sesuatu tokoh penting dalam ilmu politik Indonesia, etika pemerintahan adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengarahkan tindakan serta keputusan pemerintah saat menjalankan tanggung jawab publik. Nilai-nilai itu mencakup keadilan, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan tentu saja kepentingan publik. Lalu kenapa etika ini jadi begitu penting? Karena tanpa etika kekuasaan bisa disalahgunakan. Pemerintah bisa membuat kebijakan yang cuma menguntungkan segelintir pihak, tidak transparan, dan akhirnya merugikan masyarakat luas. Etika pemerintahan berfungsi sebagai pengingat bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri sendiri. Lebih dari itu, ketika pejabat bersikap jujur, adil, dan terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Dan dengan tumbuhnya kepercayaan itu, partisipasi rakyat dalam pembangunan juga makin besar. Jadi jelas, etika bukan cuma soal moralitas, tapi juga soal efektivitas pembangunan. Namun sayangnya, apa yang terjadi di lapangan seringkali tidak semanis teori. Misalnya kita lihat dari data Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi di Indonesia di tahun 2024 hanya mencapai skor 37 dari 100. Itu artinya korupsi masih menjadi masalah besar. Salah satu sektor yang paling rawan, pengadaan barang dan jasa di kementerian lembaga. Ini menunjukkan bahwa pengawasan internal masih sangat lemah dan nilai-nilai etika pemerintahan belum benar-benar tertanam dengan praktiknya. Padahal bicara soal etika berarti berbicara soal integritas, tanggung jawab, dan keterpihakan kepada rakyat. KPK resmi mengumumkan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan. Untuk menggambarkan lebih jelas, mari kita lihat kasus yang sempat ramai diperbincangkan pada tahun 2023 lalu, yaitu kasus mantan Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, atau bisa dikenal sebagai SYL. SYL itu bukan sosok sembarangan teman-teman. Lahir dari keluarga yang terpandang di Makassar. Ia meniti karir mulai dari bawah, dari camat, naik menjadi bupati, wakil gubernur, hingga 2 periode menjabat sebagai gubernur Sulawesi Selatan. Pada 2019, ia ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertanian. Posisi strategis yang menyangkut urusan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia. Di awal masa jabatannya, SYL sempat menyampaikan visi besar, ketahanan pangan nasional, pertanian berbasis teknologi, dan program-program inovatif. Namun, di balik janji tersebut justru terbongkar praktik korupsi yang sangat sistemik. Pada 2023, KPK mulai menyelidiki dugaan pungutan liar di tubuh Kementerian Pertanian. Ditemukan bahwa pejabat eselon 1 dan 2 dipaksa menyetor dana setiap bulan untuk kebutuhan pribadi sang menteri. Jumlahnya diperkirakan mencapai 13,9 miliar, angka yang sangat fantastis. Uang itu digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit, menyewa private jet, menginap di hotel mewah, dan bahkan untuk keperluan rumah tangga pribadi SYL. Ironisnya, semua itu dibungkus dengan dalih perjalanan dinas yang ternyata fiktif. Sementara itu di luar sana banyak petani yang masih kesulitan mendapatkan pupuk dan fasilitas pertanian yang layak.
Ketika sumber daya negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maka itu bukan lagi sekedar kesalahan teknis, tapi bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Sebelum kita menyelami kasus ini lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu utilitarianisme. Teori utilitarianisme adalah salah satu teori etika paling berpengaruh dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Inti dari teori ini adalah tindakan yang benar adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Artinya, suatu tindakan dianggap etis jika hasil membawa kebahagiaan atau manfaat bagi masyarakat luas. Sebaliknya, tindakan yang membawa penderitaan atau kerugian bagi banyak orang dianggap tidak etis, sekalipun niat awalnya mungkin baik. Mari kita lihat tindakan SCL dari sudut pandang utilitarianisme. 1. Siapa yang diuntungkan? SCL dan keluarganya serta lingkaran dekatnya. Ya, karena mereka bisa menikmati kenyamanan hidup dari fasilitas negara yang sudah mereka ambil dan mereka renggut, dan mungkin mendapatkan keuntungan tidak langsung. Terus yang kedua, siapa yang dirugikan? Masyarakat luas terutama. Petani misalnya, kehilangan hak atas bantuan dan layanannya mereka. Yang kedua itu ada pejabat jujur di Kementerian Pertanian, karena mereka sangat-sangat ditekan dan terancam posisinya. Terus itu tuh si pemerintah, mereka kehilangan integritas dan kepercayaan publik mereka. Lalu yang ketiga ada konsekuensi jangka panjang. Konsekuensinya jangka panjang ialah program pertanian yang terganggu, kemiskinan yang sulit dientaskan, kepercayaan terhadap pemerintah makin menurun, muncul efek domino. Pejabat lain bisa merasakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan adalah hal yang biasa. Jika ditinjau dari perspektif utilitarianisme, tindakan SCL ini sangat-sangat tidak etis. Kenapa? Karena manfaat yang dihasilkan hanya dirasakan oleh segelintir orang, sementara kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas. Kebijakan dan sumber daya yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan publik malah dipakai untuk memenuhi gaya hidup pribadi. Dengan kata lain, dalam logika utilitarianisme, kasus ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang destruktif, karena lebih banyak menimbulkan penderitaan ketimbang kebahagiaan. Sebuah tindakan yang benar-benar bertentangan dengan kesemangat pelayanan publik. Itu dia analisis etika pemerintahan dari saya, dari kasus Syahrul Yassin Limpo ini. Saya belajar banyak hal yang penting. Salah satunya ialah kekuasaan itu bukan cuma soal jabatan tinggi dan ruang ber-AC, tapi juga soal tanggung jawab yang kalau disalahgunakan bisa ngancuri kepercayaan rakyat yang udah susah payah dibangun. Moral dari cerita ini jelas, ketika disingkirkan dan kepentingan pribadi diutamakan, maka rakyatlah yang paling dirugikan. Pemerintah seharusnya sadar, jabatan itu amanah, bukan ladang untuk memperkaya diri atau memperluas pengaruh. Setiap kebijakan, setiap anggaran, setiap keputusan harusnya dilandasi niat untuk melayani, bukan dilayani. Tapi tanggung jawab gak cuma di tangan mereka yang di atas. Kita, saya, Anda, semua warga negara punya peran penting juga. Kita harus peduli, kita harus kritis, jangan cuma diam, jangan cuma apatis. Apalagi kalau sudah ada tanda-tanda penyimpangan, kita bisa mulai dari hal kecil, mulai dari kita melek informasi, ikut diskusi, atau bahkan sekedar nanyain atau skeptis. Karena kalau kita semua cuek, maka korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan bakal jadi budaya. Dan itu yang paling bahaya. I'm Cakra, sign out.